Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bifadlillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati Bapak Dekan Abah Hadi nggih. Alhamdulillah Abah Hadi ini biasanya sering WA saya. Mudah-mudahan saya sampaikan salamnya. Insya Allah anak-anak luar biasa mengikuti kajian pada sore hari ini, yang mendampingi Ustadz Kris dan yang lainnya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, pujian penuh syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Sore yang mulia dan indah ini, sore yang barokah ini, detik ini, hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, panjenengan semuanya, adik-adik mahasiswa mahasiswi, masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di bulan suci, bulan Ramadan. Bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa. Satu bulan Ramadan yang disebut di dalam dzukira fil Al-Quran, yang disebut dalam Al-Quran cuma Ramadan. Gak ada bulan Rajab, gak ada bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, la. Hanya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka begitu istimewanya Ramadan ini, maka ketika panjenengan semuanya ditakdirkan masuk bulan suci, bulan Ramadan, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Maka hadirnya panjenengan, ayo mencari ilmu. Ya. Al-Ka'ab Al-Habar mengatakan, lau anna thawaba majlisil ilmi, seandainya orang-orang tahu, para mahasiswa-mahasiswa yang sekitar ini belum masuk masjid, tahu thawaba majlisil ilmi, ganjarane, pahalanya orang yang hadir di majelis ilmu, laqtatalu hatta yatruka kulladzi imaratin imarah. Maka apa? Dia akan bertengkar, rebutan masuk masjid, bukan rebutan takjil tok. Nah, kan niatnya masya Allah, alhamdulillah buka bersama di sini, free takjil dan buka bersama. Nah, saya kan jalan-jalan rebutan. Ya ini kalau tahu ganjarannya hadir di majelis ilmu, laqtatalu sampai apa? Laqtatalu sampai bertengkar, sampai bunuh-membunuh, ya, disebutkan di Ka'ab Al-Habar itu. Saking apa? Saking gedene pahalanya, luar biasanya hadir di majelis ilmu. Ya. Hatta yatruka kulladzi imaratin imara. Sehingga orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang sibuk di kantornya, apa yang dia cari? Majelis ilmu. Majelis pada sore hari ini menjelang buka puasa mengalahkan pahalanya ibadah sholat tahajud semalaman. Majelis pada sore hari ini mengalahkan apa? Pahalanya menjenguk orang sakit. Majelis pada sore hari ini mengalahkan apa?
mengalahkan panjenengan sholat jamaah, sholat jenazah. Sholat jenazah kan pahalanya besar sekali, tapi masih kalah dengan pahalanya majelis ilmu. Maka ayo, niatnya panjenengan apa? Niatnya kalian apa? Adik-adik mahasiswa mahasiswi, jangan sekedar apa free takjil buka puasa sudah selesai lah. Jangan. Tapi niatlah mencari ilmu. Ya. Karena ilmu itu adalah cahayanya panjenengan. Ya. Jadi saya lihat apa temanya besar, mental yang sehat. Ya. Dan mahasiswa sekarang ini apa kendalanya di mental? Paham? Ya. Apa generasi Z, Gen Z ya. Jangan sampai ketika panjenengan ada masalah, galau sedikit saja, ya larinya apa? Masya Allah sekarang yang lagi Masya Allah lagi marak. Banyak loh ini kejadian ya. Banyak mahasiswa-mahasiswi yang ketika galau, ketika stres, larinya ke jembatan Suhat. Paham nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak nggak? Maka banyak anak-anak yang mengatakan Masya Allah luar biasa ini. View terbaik bunuh diri adalah jembatan Suhat. La ilaha illallah. Ayo. Melalui Ramadan ini madrasah. Syahrus sabar. Bulan melatih kesabaran. Mentalnya ini panjenengan diuji. Kalau kuat melaksanakan ibadah puasa, sabarnya dilatih, emosinya dikendalikan. Pulang Ramadan selesai sudah, selesai. Paham ya? Dan penting sekali panjenengan ketika hidup di kos, di kontrakan, ayo ikuti kajian-kajian pada hari ini. Sing ngilingno sampean, sing menasehati sampean ndak ano. Penting nyimak kalam-kalam ulama, kalam-kalam dari Rasulullah, hadis. Buat apa? Tenangnya hati. Paham? Makanya saya perangin nih untuk mentalnya Gen Z ini seperti apa? Gen strawberry. Kelihatannya baik, bagus, strawberry kan wapi. Tapi ketika dipencet, ada masalah, ada sesuatu, sudah. Larinya bunuh diri, na'udzubillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan alhamdulillah ya, saya mendirikan pondok pesantren Tahadus Binimatillah, mahasiswa mahasiswi ada ya di Daruz Zahra Arifai. Monggo kalau pengen ikut kajian-kajian saya bersama mahasiswa UIN, UB, banyak juga UM, Unika, UMM banyak ya. Saya mendirikan pesantren khusus mahasiswa mahasiswi ini untuk memerangi mentalnya ini biar sehat. Gimana? Karena aku tuh bilang saya keliling bersama RMI, Robito Ma'ahid, ya, bersama pemerintah kota, malam-malam keliling di tempat-tempat, kadang-kadang sampah-sampah itu sama damkar. Setidaknya malam itu saya menemukan 3.000, ngapunten 3.000 kondom di tempat sampah, bahkan lebih. Ya Allah, ini loh kehidupan Malang seperti ini. Banyak kampus, tapi panjenengan semuanya mahasiswa-mahasiswi, ayo jagalah iman. Bagaimana mental sehat itu bagaimana? Libatkan Allah dan Rasulullah setiap harimu. Paham? Kalau bingung, kalau sumpah, kalau stres, baca Al-Quran. Kalau sumpah, bingung, stres, ayo ikuti kajian-kajian. Monggo, terbuka saya untuk kajian panjenengan. Monggo, silakan ikuti YouTube saya, ikuti pondok. Monggo, kajian. Ayo, sama-sama menasehati. Dan ini, ya, Ramadan ini kita diingatkan dengan apa tema besar kita di Fakultas Teknik Masjid Hadid, bagaimana mental sehat
Ya. Prestasi hebat. Gitu, prestasi hebat. Nek mentalnya sehat, pasti prestasinya hebat. Paham? Nek mentalnya gak sehat, diputus patar titik bunuh diri, ya Allah ngopi baikon. Diputus pacar. Ya. Ojo kesusu rabi sih. Apa salah Muhammad? Kok tegang rek, santai. Ojo kesusu rabi sih. Belajar sih. Ojo pacaran sih. Mbak. Ya. Di mbak nek dukur ya. Ya. Karena apa? Ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan apa? Ilmu tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang mencari ilmu itu hatinya kotor, hatinya maksiat. Ya. Kalau mentalnya sehat, tidak sering maksiat, maka prestasinya hebat. Ya, nganggur-nganggur nulis, ya, masya Allah kajian seperti itu. Dan ini yang pertama yang saya tanamkan panjenengan kajian Ramadan yang awal ini. Bagaimana cara mental sehat, prestasi hebat, imannya melesat. Masya Allah. Nah, ini apa? Di bulan suci bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini sering mungkin disampaikan oleh muballigh. Idza dakhala syahrul Ramadan. Apabila masuk bulan suci bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan. Apa? Futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Fi riwayat, dalam riwayat lain, futihat abwabur rahmah. Dibuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak ketika surga dan rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sih dampaknya bagi kita? Mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Apa dampaknya? Apa dampaknya? Ya. Maka dalam hadis yang juga diriwayatkan al-Imam Tirmidzi, apa dampaknya ketika surga, pintu surga dibuka, Allah ketika pintu rahmat dibuka, maka ketika pintu surga dibuka ada hembusan angin. Paham? Ada hembusan angin surga. Siapa orang yang diterpa angin dari surga ini, maka apa? Maka akan memberikan semangat, dampak untuk kuat beribadah, semangat beribadah. Termasuk panjenengan mengikuti kajian pada sore hari ini, apa? Dampaknya hembusan angin surga. Hembusan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini begitu luar biasa. Nah, maka dengan hembusan angin surga ini ojo turut torek. Ya. Nek kapan nih kak kuliah, ono kos-kosan, ono kontrakan tok, masya Allah, ya. Mari sahur, salat subuh, turu, aneh, sampai tuhur tangi, turu, mana sampai asar, ya Allah. Angin surga enak. Nah, lah. Nafasnya orang yang berpuasa dihitung tasbih. Tidurnya orang berpuasa dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Opo mane ibadahnya, apalagi ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, lalu momentum Ramadan ini, ayo, kapan lagi Allah memberikan bulan Ramadan ini? Ya, nggak tahu, umur nggak tahu, jenengan. Masih sehat, daku masih kuat, tidak ada sakit. Na'udzubillah, mungkin Allah berkehendak lain. Mumpung Ramadan ini, apa? Banyak doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku sekarang kuliah di teknik, ya Allah, ambil jurusan ini, ya Allah. Aku pengen kuliah S2 nanti, kuliah S3, ya Allah. Pengen jadi dosen, pengen punya pabrik, pengen ini, pengen ini. Semua diajukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempatnya Ramadan. Istijabatut doa. Doa apa? Langit, pintu hijab dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan.
Tapi biasa nih uang nek poso, ya luwe-luwe, lapar, ya ngangkat tangan nih abot berat, ya doa. Doa yang diajarkan Rasulullah dibaca, nasyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Berbanyak seperti itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bacain. Nah, ini Ramadan. Banyak doa. Kemudian sore hari ini yang saya sampaikan juga tidak kalah penting, bagaimana kita menata niat. Ayo, poin besarnya apa? Niat. Ayo konsentrasi dulu ya. HP-nya ditutup dulu. Ya, biar ada maknanya ngaji hari ini. Niat besarnya panjenengan apa? Bukan hanya Ramadan, tapi apa? Setiap hari nanti ketika luar Ramadan niatnya apa panjenengan? Mbak, mas niatnya apa? Sampean kuliah di UP niatnya apa? Mungkin hanya selembar ijazah lah. Tapi niat yang paling penting kuliah di sini tolaban li ridhoillah. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lu banyak loh, Rek. Setahun lagi, 2 tahun lagi berapa ribu yang lulus jadi sarjana. UB ngeluarkan berapa, Unisma berapa, UIN berapa, UM berapa. Tapi kadang yang ilmu manfaatnya tidak ada. Yang diterima pekerjaan sedikit. Yang punya pabrik sedikit. Mulai dari sekarang ayo niatnya apa? Niat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil tulis cita-citanya, ya Allah, saya pengen jadi ini ya Allah, saya pengen ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala niat. Ya, niat itu kadang sepele, tapi manfaatnya niat, istimewanya lihat luar biasa niat. Ada beberapa kitab yang saya baca keistimewaan niat, ada banyak. Di antara yang saya simpulkan cuma 4 atau 5 aja. 1, manfaatnya niat apa? Ayo ditulis, dihayati. Ini loh manfaatnya niat. Niat itu adalah al-matiyah. Apa matiyah itu? Kendaraan. Kendaraannya panjenengan yang mengantarkan cita-citanya panjenengan semuanya. Dengan apa? Dengan niat matiyah, kendaraan. Panjenengan pengen ke Surabaya, pengen ke Jakarta, kendaraannya apa? Niat. Pengen jadi S1, lulus dengan sempurna, lulus tepat waktu, niat dulu. Kalau ada males, niat saya sudah niat dari rumah. Ya, al-matiyah, kendaraan. Yang kedua, manfaat niat apa? Disingkat aja. Jisir min rahmatillah. Jembatan untuk mencapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jisir. Menyampaikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Dari niat. Ya. Karena apa? Orang yang membuka 1 pintu niat akan dibuka 70 pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Junaid Baghdadi beliau mengatakan, man fataha baba niyatin wahid. Siapa orang yang membuka 1 pintu niat, sak niat tok, maka fatahallah, maka Allah akan membuka 70 min abwabit taufik. 70 pintu taufik dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufiknya Allah begitu mahal. Taufiknya Allah begitu istimewa. Taufik itu apa sih? Pertolongannya Allah. Panjenengan bisa dari kontrakan, dari kos-kosan menuju Masjid Al-Hadid. Ini taufiknya Allah. Kalian semuanya bisa berpuasa. Karena apa? Pertolongannya Allah, taufiknya Allah. Banyak loh, Mas, Mbak. Di jalan-jalan itu banyak orang yang tidak berpuasa. Paham? Masih ketiga Ramadan, 4 Ramadan, ya Allah, kadang pinggir-pinggir warung rokokan. Ya.
Warung setengah bedak, wah, tutupan didik tapi masya Allah jerono ono pecel, jerawon. Banyak orang yang nggak berpuasa. Karena apa? Nggak ada taufiknya Allah, pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tarawih, ibadah, bisa sahur, bisa kesini. Hada min taufikillah. Ini taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokahnya apa? Barokah niat. Siapa orang buka satu pintu niat akan diberi 70 pintu taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan luar biasa. Yang ketiga, apa istimewanya niat? Manfaatnya niat apa? Al-ajar bila ta'ab. Masya Allah. Al-ajar bila ta'ab. Apa al-ajar bila ta'ab? Dapat pahala tanpa capek. Masya Allah. Niat toh. Ya. Ada cerita di zaman Bani Israel, ada orang yang compang-camping. Orang ini tidak punya apa-apa, pengemis lah. Ngapunten, pengemis. Dari satu pintu ke pintu lainnya, dia minta-minta. Orang tidak punya, compang-camping. Lapar, tidak punya makan. Tidak iso makan. Saking laparnya, ya. Dia apa? Dia melihat gunung. Ya. Saking laparnya dia melihat gunung, berkhayal, khoyal. Ya. Berkhayal, saking laparnya kok sampean nih lo ya. Nek posoan, ya nek siang-siang saking lapre. Al-Qur'an dadi apa? Dadi sak mangkok kolok, ya. Dadi sak mangkok rawon, saking lapre, khayal. Nah, ini seperti itu, zaman Bani Israel ada orang camping-camping, saking laparnya, minta ke sana kemari nggak dikasih, saking laparnya dia melihat gunung. Akhirnya apa? Kok seumpama gunung ini roti? Apa? Lihat gunung ini kayak roti. Kok seumpama gunung ini roti, maka aku potong kecil-kecil gunung ini, tak bagikan seluruh penduduk Arab. Niat. Ya Allah. Ya. Seandainya apa? Gunung ini kecil kayak gunung ini roti, kayak roti. Ya Allah, pingin sodako nggak iso sodako saya. Nggak ada, uang aja nggak ada, makan aja nggak bisa. Tapi pingin sodako ya Allah. Gunung ini seandainya roti ya Allah, tak ketok-ketok, tak tugel-tugel, tak bagekno bangsa Arab kabeh. Akhirnya apa? Orang capang-caping ya ngemis ini pergi begitu saja. Maka alhamallah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan Nabi di zaman Bani Israel itu, ya Abdullah, kejar orang itu. Dia telah bersedekah yang membuatku ridho. Dikejar akhirnya ini. Sama-sama. Orang yang cabang-cabing ini dikejar Nabi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak. Ramadan ini adalah bulan diturunnya Al-Quranul Karim. Ya. Nah ini diturunkan Al-Quranul Karim ini di bulan suci, bulan Ramadan. Amalan yang paling baik, yang paling luar biasa, kita membaca Al-Quranul Karim.
Jangan sampai ya kalian kuliah di sini sehari-hari tanpa membaca Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Sering saya sampaikan kepada santri-santri saya, pondok pesantren, mahasiswa-mahasiswi, nek kepingin ilmu manfaat, kepingin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ojo lali istiqomah maca Quran. Paham? Sehari harus baca Al-Quran meskipun 1 lembar. Paham anak-anakku? Sak sibuk-sibuke panjenengan garap tugas, nyiapkan apa, tugasnya banyak. Ke Al-Quranul Karim sehari meskipun 2 lembar, 1 lembar, itu sudah luar biasa. Karena Al-Quran adalah manbaul ulum. Apa? Manbaul ulum, sumber dari ilmu pengetahuan semuanya. Kalian belajar di teknik sipil, teknik industri, teknik apalagi, teknik banyak. Sumbernya mana? Manbaul ulum, sumbernya di Al-Quranul Karim. Loh, sumber ilmu kok gak dicekeli, gak dipegang teguh? Bagaimana? Kok gak diistiqomahi? Bagaimana ilmu diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Orang yang baca Al-Quran itu diberi apa? Diberi ketenangan hidup. Ya. Dengan skripsi ini ditolak dosen, judulnya ditolak dosen, ojo sumpah. Baca Al-Quran dulu. Oh ya, tenang. Revisi, gak apa-apa revisi. Ya. Karena mental yang sehat salah satunya bersumber dari istiqomah kita membaca Al-Quran. Diperbaiki. Pulang dari sini saya pengen ada apa? Ada oleh-olehnya, tidak sekedar jenengan apa? Free takjil dan buka bersama. Ya. Niatnya panjenengan di sini, ayo pulang dari sini, ayo Al-Quran dibaca. Mukjizat yang sampai saat ini ada adalah Al-Quran. Injil tidak ada, sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Zabur sudah tidak ada, adalah Al-Quranul Karim. Di rumah ada Al-Quranul Karim, bahkan di handphone pun kita klik baca Al-Quran bisa. Jadi rugi. Ayo, sangu terbesar hari ini bukan hanya kita dapat buka bersama. Ayo, saya mau ada perubahan panjenengan semuanya. Ngikuti kajian pada sore hari ini, pulang dari Masjid Al-Hadid ini semakin istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Karena itulah sekali lagi sumber ilmu yang manfaat. Gak punya kreativitas, malah mengerjakan berbahaya. Tapi orang lain belajar Al-Quran punya hidup. Pengen orang yang dikir sama Allah dengan yang tidak dikir sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dia mengatakan matalul ladzi yadhkuru rabbahu wan ladzi la yadhkuru rabbahu kama al-hajri al-haqiq wal ajiyah. Perumpamaan kata Rasulullah, orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Sebagai orang yang berjumpa orang yang dekat sama Allah. Al-Quran kan istiqomah, salawat kan istiqomah, istighfar kan istiqomah. Ya, sekarang hidup, jasadnya itu, ruhnya itu. Sedangkan orang yang tidak
kekal selama Allah, tidak legal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadnya hidup, tetapi esensinya, rohnya itu mati. Jadi kalau ada apa, ada masalah kayak generasi sekarang jadi sih balik laki-laki itu cepat harus dilihat, ya, nggak mau jiwa berubah. Dan hasil yang mana berubah diawali dengan jiwa tertentu, pembacaan Quran yang tinggi, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang cari ketenangan dunia. Ada orang yang mencari ketenangan dunia dengan mengejar jabatan, mengejar posisi yang luar biasa. Ini jadi ini posisi. Banyak orang mencari ketenangan dunia dengan banyaknya harta, uang tuh banyak, pasti tenang lah. Ya, banyak orang yang mencari ketenangan dunia dengan berlibur kemana-mana. Liburan kemana-mana, keluar itu ke Singapura, Malaysia, kemana-mana besok. Harus cinta, nah. Dan apa? Pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal itu. Ada ketenangan hidup. Ada akhirnya itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina dzikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menjadi tenang. Jadi nganggur, ya. Kalau kuliah zikir, baca Quran, harus sholawat, harus pun toh. Ya. Ngomong apa, ngopi toh, rokokan toh. Ngomong kalau gitu, negatif. Zikir. Ya. Zikir, jangan ngomong bagus. Ya. Kita mau 90 ini. Ya, tidak ada Allah ya Allah, astagfirullah, menjadi ini. Ini dia ini dapat saya sampaikan itu sebenarnya bahagia ini mudah-mudahan memberikan apa? Memberikan dampak positif betul-betul yang semuanya untuk yang Ramadan ini kembali mental sehat di bawah dengan bacaan Quran. Di Ramadan ini man qama an shoma Ramadan, man shoma dari siapa yang berpuasa sering kita ingat. Man shoma Ramadan dari siapa yang berpuasa di bulan suci bulan Ramadan. Dalam riwayat lain man qama Ramadan, barang siapa yang qama salat tarawih, salat tahajud, beribadah, ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan iman dan iman wah Islam dan mengharap kepada Allah dengan tidak berserah-serah. Nah iya, dengan kajian pada sore hari ini ada sebenarnya falas. Lalu sebenarnya bagaimana? Termasuk ibadah pada sore hari atau mufirah iman apa tadi dan maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi saya tekankan pada sore hari ini yang dipujikan dia pada sore hari ini mental yang sehat diperoleh dengan memperbanyak hilal di bulan membaca Al-Quran. Ayo lihat mulai dari sekarang, sesibuk apapun, sibuknya apapun panjenengan, saya sampai tidak membaca Al-Quran karena itu adalah sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu yang manfaat. Ya, itu kan yang akan saya sampaikan. Mungkin ya sebentar lagi kita akan puasa bersama. Mungkin ya ada pertanyaan untuk itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke MC ya.
أكبر جنة ونعوذ بك من السخط والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر نسبحك للوصف الجنة ونعوذ بك من السخط والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر نسبحك بالخوف والجنة ونعوذ بك من سخط النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفور يا خالق يا عليم يا رب الأمرين ويا عبد فأنزل إليك الكل في يا رحيم حسنين اللهم يا عظيم سلطان يا عظيم الحسن دائما عام كيهدي في جواسي على ضرر فلا يسمع دعاء الحاضر يستجب له اللهم انا نسالك خير هذه الليله وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليله وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا يا الله الحجة لله صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وسجودنا وقرآننا وكرم معصومنا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله ارحم المجيد وامنا سور لجنا الغدي يا الله اللهم انصرنا علوما نافعة يا الله بينك يا منفعة يا الله بينك يا منفعة يا الله بينك يا منفعة يا الله اللهم ارزقنا علوما نافعة واعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وارزقنا بأهل العلم وأهل الاستقامة وأهل العبادة وأهل القرآن وأهل التفسير حتى في ذريتنا حتى في ذريتنا يا رب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا تقبل منا إنك عليم سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dari saya mungkin cukup singkat ya, baru ingin dikasih kajian apa monggo di YouTube tutup ya. Bila bersyukur hidayah, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.